Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Alifa Salma dengan NIM 24030530006. Di sini kita akan belajar bersama mengenai simulasi materi atom dan ion. Nah, sebelumnya kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan atom dan apa yang dimaksud dengan ion. Jadi, atom merupakan unsur penyusun terkecil yang menyusun sebuah materi, sedangkan ion merupakan sebuah atom yang bermuatan, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Nah, teman-teman, ukuran atom ini sangatlah kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Dibutuhkan teknologi khusus seperti mikroskop elektron dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk mempermudah bayangan kita seperti apa bentuk atom itu, maka kita akan melakukan simulasi secara langsung pada PET simulation. Kita akan bahas pada bagian selanjutnya. Baik, langsung saja kita bisa mulai membuka mesin pencarian. Teman-teman boleh menggunakan Google, Chrome, Yahoo, maupun mesin pencarian yang lainnya. Nah, di sini saya akan praktik langsung dengan menggunakan Google. Teman-teman bisa mengetikkan di laman pencarian, yaitu PET Simulation atau PET Colorado. Seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul di hasil pencarian paling atas. Kita akan menggunakan PET simulasi online yang ini ya. Nah, coba kita pencet dan tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu akan muncul pada halaman awal tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada berbagai bidang ilmu yang bisa kita lihat, yaitu fisika, matematika, kimia, ilmu kebumian, dan juga biologi. Nah, karena materi kita ini termasuk ke dalam bidang IPA, khususnya kimia, maka kita akan memencet yang bidang kimia. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Di sini ternyata ada banyak sekali simulasi yang bisa kita coba di PET Simulation ini. Nah, karena materi kita merupakan materi atom dan ion, maka kita akan memilih yang ada di bawah pojok ini. Namanya adalah buat atom. Kalau PET-nya teman-teman itu berbahasa Inggris, maka namanya akan menjadi build an atom. Nah, baik, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung memencet simulasinya. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman, ada 3 variasi buat atom. Kemudian ada simulasi simbol dan juga ada permainan di akhir. Nah, kita akan mencoba untuk yang buat atom. Nah, sudah muncul. Di sini ada banyak fitur yang tersedia ya teman-teman, seperti yang telah kita pelajari. Dalam atom itu tersusun atas adanya proton, kemudian ada juga neutron, dan ada juga elektron. Nah, maka kita bisa memvariasikan jumlahnya untuk membuat sebuah atom. Di sini ada juga model atom yang ingin kita buat, baik itu orbit yang ada gambar mengelilingi atom, dan ada juga awan yang nanti akan berbentuk seperti gradasi warna. Nah, kita akan memilih model yang orbit saja. Kemudian di bagian atas ini terdapat kotak ya teman-teman yang menunjukkan jumlah proton, neutron, dan juga elektron. Ini masih kosong karena kita belum mensimulasikan. Baik, selanjutnya ada juga tabel elemen di pojok kanan. Nantinya untuk setiap atom yang kita buat akan ada namanya teman-teman. Nah, tabel ini akan menunjukkan namanya berdasarkan dari jumlah proton yang kita masukkan. Seperti itu. Selanjutnya ada juga muatan total. Jadi muatan total ini merupakan jumlah elektron yang hilang atau kelebihan. Misalnya, sebuah atom itu melepaskan satu buah elektron atau kehilangan elektron, maka muatannya akan positif. Akan ada tanda plus dan jarumnya menunjuk ke arah kanan. Nah, sebaliknya, apabila sebuah atom itu menerima elektron tambahan, maka dia akan bermuatan negatif dan jarumnya akan ke arah kiri. Artinya dia kelebihan elektron ya. Kemudian ada juga bilangan massa atau nomor massa. Nah, nomor massa ini bisa kita dapatkan dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Selanjutnya, di sini ada juga fitur show yang menunjukkan nama elemennya nanti. Kemudian ada juga yang menunjukkan apakah atom itu netral dan tidak, dan ada stabil dan tidak stabil. Baik saja, kita akan langsung mencoba membuat atom. Misalnya saya menambahkan satu buah proton di tengah orbit ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ternyata muncul nih teman-teman namanya.
Nama dari atom yang memiliki jumlah satu proton ini adalah hidrogen. Jadi hidrogen ini memiliki satu buah proton. Nah, tapi kalau kita lihat ya teman-teman, dia justru memiliki muatan positif, sehingga dia bukan atom tapi ion. Nah, ion yang bermuatan positif ini disebut juga dengan kation. Nah, cara agar dia bisa menjadi atom, agar dia bisa menjadi netral kembali, itu adalah dengan menambahkan elektron. Karena satu atom itu tidak tersusun hanya oleh proton saja. Nah, setelah kita menambahkan elektron, maka sudah tampak ya teman-teman, dia menjadi atom netral. Baik, setelah itu kita bisa menambahkan satu buah proton lagi untuk mencari tahu atom apa yang terbentuk setelah pertambahan proton ini. Nah, ternyata dia menjadi helium, teman-teman. Karena dia masih memiliki muatan positif, maka kita perlu membuatnya supaya netral. Nah, supaya netral kita menambahkan satu buah elektron lagi. Ternyata di sini sudah netral ya, karena jumlahnya proton sama dengan elektron. Kemudian kita lihat apakah dia stabil atau belum. Nah, ternyata di sini dia tidak stabil, teman-teman. Berarti kita perlu menambahkan atom ini dengan neutron. Nah, ternyata dia stabil dengan penambahan satu buah neutron. Kemudian kita coba lagi dengan satu buah neutron, dan dia stabil. Jika ditambahkan satu lagi, ternyata dia tidak stabil. Maka kita perlu membuang yang satu ini, agar dia bisa stabil. Nah, ternyata batasnya adalah 2 ya teman-teman, sehingga kita bisa mengembalikan yang satu tadi. Di sini atom helium sudah bermuatan netral dan juga stabil. Teman-teman bisa melihat di sini dia memiliki jumlah protonnya 2, elektronnya 2, sehingga dia bermuatan netral, karena jumlah proton dan elektronnya sama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk yang simulasi simbol. Sebetulnya simulasi ini tidak berbeda jauh dari simulasi atom yang tadi, hanya saja di sini perbedaannya adalah terdapat kotak elemen yang akan menunjukkan nomor atom di bawah, kemudian ada nomor massa di atas dan juga jumlah muatan. Nah, jadi di sini tuh lebih lengkap begitu ya. Kita akan mencoba untuk menambahkan 3 buah proton. Nah, ternyata dia namanya adalah lithium, teman-teman. Untuk membuatnya menjadi atom yang netral, maka kita perlu menambahkannya dengan jumlah elektron yang sama, yaitu sebanyak 3 buah elektron. Nah, setelah ditambahkan dengan 3 buah elektron, maka dia sudah menjadi sebuah atom yang netral. Baik, nah ternyata dia belum stabil ya teman-teman, maka kita perlu menambahkannya dengan neutron. Ketika ditambahkan satu lagi, nah ternyata dia tidak stabil teman-teman. Jadi kita hanya akan memakai 4 buah neutron saja. Nah, di sini kita sudah bisa melihat atom lithium yang netral dan juga stabil. Nah, di kotak ini teman-teman, kita sudah muncul angkanya, kita sudah memiliki nomor atom yang berada di bawah. Nomor atom itu menunjukkan proton, nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambahkan dengan neutron. Nah, jadi kalau kita hanya melihat atom ini saja tanpa tahu itu atom apa, kita bisa mencari neutron dengan cara mengurangi nomor massa dengan nomor atom. Seperti itu. Sedangkan untuk tahu berapa jumlah proton, kita hanya perlu melihat nomor atom itu saja teman-teman, karena jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, tapi sebagai catatan, ini hanya akan berlaku pada atom yang netral. Jadi jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron apabila muatannya itu netral. Apabila dia bermuatan positif, maka jumlah elektronnya itu akan berbeda. Nomor atom itu tidak lagi akan menunjukkan sebagai jumlah elektron. Kita coba apabila kita menghilangkan satu buah elektron, misalnya. Nah, ini sudah nampak ya di kotaknya. Dia menjadi ion positif, karena elektronnya tadi dilepas satu. Nah, apabila elektronnya ini saya lepas 2, maka dia akan tetap menjadi bermuatan positif dan muatan positifnya itu menjadi 2. Seperti tampak di kotaknya ini ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Sehingga jika kita hanya melihat kotak ini saja, tanpa melihat bentuk atomnya itu seperti apa, kita bisa menyimpulkan karena dia bermuatan positif 2, maka dia telah kehilangan elektronnya 2. Sehingga nomor atom ini tadi kita kurangi dengan 2. Ketemulah bahwa jumlah elektronnya adalah 1. Nah, hal ini sesuai ya dengan bentuk atom yang ada di sini, bahwa dia hanya memiliki satu buah elektron saja. Begitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Teman-teman bisa mempraktikkan untuk simulasi ini sendiri di rumah. Nah, nanti akan ada lembar kerja yang akan bisa teman-teman kerjakan, yang ada di deskripsi di bawah. Selamat belajar dan bereksperimen, teman-teman.